Kembali di iNewsroom, pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah rampung memeriksa 3 hakim MK terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Ada 11 poin dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan. 11 poin yang diduga dilanggar diantaranya ada hakim dinilai punya konflik kepentingan, tidak mundur, dan tetap memutus perkara. Lalu ada dugaan pelanggaran Mahkamah Konstitusi jadi alat politik. Selain itu ada juga dugaan pelanggaran hakim berbohong soal pengambilan keputusan, termasuk dugaan pelanggaran 8 hakim membiarkan Ketua MK Anwar Usman mengambil keputusan. Mengenai dugaan pelanggaran etik MK hingga disidangkan oleh Majelis Kehormatan MK, kita akan membahasnya bersama I Dewa Gede Palguna, mantan Hakim MK. Selamat sore, Pak Gede. Selamat sore. Pak Gede, ini ada 11 poin yang disampaikan, begitu ya. Menurut Pak Gede, akankah hukumannya berat? Saya nggak tahu, kan itu kan baru diungkapkan tentang klaster atau katakanlah jenis-jenis pelanggarannya yang dilaporkan gitu kan. Kita kan belum tahu mana yang terbukti, kemudian mana yang hanya berupa anggapan, mana yang didukung oleh fakta-fakta yang kuat, dan bagaimana argumentasi nanti akan dibangun oleh pemohon maupun yang dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan. Saya kira kita masih jauh dari menduga-duga gitu loh. Tetapi kalau dilihat dari jenis-jenis pelanggarannya, jika itu benar terjadi dan kemudian ada fakta bukti yang kuat dan fakta-fakta pendukung yang solid untuk itu, wah itu ya ada yang tergolong berat gitu kan. Berarti terberatnya dari hukuman ini apa, Pak Gede? Ya kalau kita mengikuti undang-undangnya kan yang terberatnya itu kan pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau ketentuan undang-undangnya. Tapi apakah nanti akan sampai ke situ Majelis Kehormatan? Saya tidak tahu ya. Karena begini, itulah salah satu juga materi yang dulu ketika saya menjadi Ketua Ad Hoc Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu juga salah satu yang sempat menjadi perbincangan kami sesama anggota Majelis Kehormatan. Karena kan jenis sanksinya cuma 3. Teguran lisan, teguran tertulis, langsung pemecatan gitu. Terlalu jomplang gitu loh antara yang mestinya kan ada antara. Cuman ya kan tidak sempat memikirkan itu. Karena waktu itu kan waktunya mendesak dan pengaturannya lewat peraturan Mahkamah Konstitusi kan tidak mungkin lagi diperbaiki ketika itu sedang persidangan sudah berjalan kan. Nah itulah sebabnya kemudian diharapkan ada perbaikan mengenai soal itu lewat perbaikan undang-undang dan pembentukan Mahkamah Konstitusi permanen. Nah, tetapi kan pembentukan Mahkamah Konstitusi permanen itu tidak terjadi. Ya barangkali ya, karena alasan-alasan sebagaimana yang kami sampaikan juga dalam beberapa saya sampaikan juga dalam beberapa talk show, yaitu mungkin karena ada anggapan 3 orang anggota MK itu tidak ideal, dan juga termasuk salah satunya soal sanksi itu yang cuma 3 klaster itu. Lontatannya kan dari teguran lisan, kemudian teguran tertulis, langsung pemberhentian tidak dengan hormat. Itu terlalu jauh gitu loh. Jadi maksudnya harus ada tahapan begitu ya dalam keputusan ini. Iya, tahapan. Saya nggak tahu apakah nanti Majelis Kehormatan itu akan, kalau boleh saya akan beristihad dia menggunakan ininya dalam pemeriksaannya nanti, saya nggak tahu lah. Karena Prof. Jimli kan yang menulis, beliau kan menulis buku soal etik, mungkin beliau yang paling tahu lah kalau soal itu. Baik. Kalau misalnya ini dampak kepada putusan, adakah Pak? Misalnya terbukti melanggar kode etik begitu ya, anggaplah kita putusannya seperti itu, apakah berdampak kepada putusan MK? Sudah berkali-kali mengatakan kalau soal ini kan pasal 47 itu sudah tetap berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Betapapun kita tidak setujunya dengan isi putusan itu, sesuai dengan prinsip bahwa putusan hakim harus dianggap benar, nah itu dia akan tetap berlaku gitu ya. Baik, berarti ada cara lain untuk bikin putusan ini gugur, lalu ya ini juga sudah saya sampaikan kemarin. Kalau secara lainnya ya dengan mengajukan permohonan terhadap norma
ketentuan yang sama yang sudah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi itu kan ada syaratnya. Harus terdapat alasan konstitusional baru untuk bisa admissible, untuk bisa diterima permohonan itu dulu, dan kemudian tentu harus membangun alasan konstitusional yang lain untuk menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi untuk bisa diterima dulu itu kan harus ada alasan konstitusional baru, dan itu butuh proses panjang. Nah, sementara itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, norma undang-undang yang sedang dimohonkan pengujian itu tetap berlaku sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maksudnya, ya jalannya cuma itu kalau menurut saya. Berarti artinya kalau misalnya proses itu dilaksanakan, otomatis kemungkinan tahapan pemilu akan harusnya mundur begitu. Kan tadi saya sudah mengatakan. Tadi sudah mengatakan norma undang-undang yang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu jadi putusan Mahkamah Konstitusi berlakunya ke depan, prospektif, tidak boleh berlaku retroaktif, gitu kan. Jadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan, menurut saya itu tidak ada sangkut pautnya dengan pengunduran pemilu, gitu. Baik Pak, banyak yang menilai begitu ya, bahwa ini kan putusan Prof. Jimli mengatakan bahwa 7 November ini akan diputuskan terkait dengan soal ini begitu. Sementara tanggal 8 November itu sudah mulai akan memasuki tahapan KPU selanjutnya gitu. Ini terkesan apakah ini diburu-buru atau seperti apa? Bagaimana pandangan Anda? Kalau saya itu justru pandangan yang bijak ya. Masyarakat kan jangan lama diberikan tergantung tanpa kepastian gitu. Sebaik-baiknya putusan maksudnya pertimbangan putusan itu, kalau diucapkan terlambat tidak ada gunanya. Apa manfaatnya putusan yang bagus tapi terlambat diucapkan gitu kan? Nah, yang menjadi kekhawatiran saya bukan itu. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah ya mungkin ini harus begadang ya. Saya kira Pak Prof. Jimli dan tim kita akan begadang untuk membuat putusan itu, karena kan fakta-fakta yang ada itu harus dipertimbangkan, harus dinyatakan, dipertimbangkan, dan kemudian konstruksinya menjadi seperti apa, pelanggaran apa yang terjadi, pelanggaran itu tergolong apa, ringan, berat atau sedang, dan kemudian sesuai dengan itu lalu sanksinya apa. Nah itu kan membutuhkan konsentrasi, membutuhkan waktu. Tapi memang dari sekarang sih kalau metodenya ya cara kami atau cara saya dulu ketika memimpin Majelis Kehormatan itu, sepanjang yang menyangkut fakta-fakta itu sudah bisa disusun dari sekarang. Nanti kan tinggal yang memberikan pertimbangan itu memang bisa disusun belakangan. Jadi tanggal itu saya kira bisa dikerja walaupun dengan kerja keras ya, karena sepanjang yang menyangkut fakta-fakta sekali lagi kan udah bisa dibuat dari sekarang gitu. Berarti tidak akan mempengaruhi ya Pak ya, tidak akan mempengaruhi putusan ya, semoga. Apanya yang tidak mempengaruhi putusan? Ya, maksudnya dengan terburu-buru, dengan dikejar deadline ini. Iya. Ya kalau cara penyusunannya seperti yang saya sampaikan tadi, saya kira cukup waktu lah untuk membuat putusan menjadi cukup komprehensif gitu. Baik, Pak Gede ini kan sebagai mantan hakim MK dan juga mantan anggota MK gitu ya Pak Gede ya. Kalau dari penilaiannya Pak Gede, ini melanggar, adakah kode etik yang dilanggar? Sebentar dulu, kalau soal itu kalau kita hanya berpegang pada apa yang berkembang dalam pendapat publik sekarang ini, ya kita akan melihatnya itu ada pelanggaran. Nah, itu sementara dugaan kita, asumsi kita prima facie gitu ya, tampak di permukaan itu sudah ada pelanggaran. Tapi benarkah demikian faktanya? Itu hanya Majelis Kehormatan yang tahu. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari bukti-bukti yang diajukan, kemudian dari relevansi bukti-bukti itu dalam kaitannya dengan laporan. Nah itu semua saya tidak bisa mengatakan di sini. Saya harus super hati-hati dalam soal ini. Karena harus berpandangan pada bukti. Jika semua itu terbukti, artinya bukti-bukti yang mendukung ke arah dugaan yang jumlahnya 12 kalau nggak salah ya, 11 tadi ya. Prof. Jimli itu. Jika itu semua terjadi, ya pelanggaran lah itu kan. Tapi apakah fakta yang ditemukan selama persidangan mendukung ke arah yang 12 klaster itu? Nah ini yang nanti akan kita lihat dalam pertimbangan mahkamah, dan itu yang tidak bisa saya komentari secara a priori saat ini gitu. Baik. Berarti kami mendengar bahwa MK akan memanggil Bapak ya untuk memberikan keterangan ya.
Tapi kaitannya bukan dengan perkara yang itu deh. Kan saya agak beda keterangan yang saya diminta kepada saya itu yang laporannya yang tentang Ziko kan itu ada anu sendiri itu. Agak lain itu kan ininya. Baik, 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 baik. Terima kasih Pak Idewa Gede Palguna, mantan Hakim MK telah bergabung di iNewsroom. Selamat sore dan salam sehat selalu Pak Gede.